Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat subuh yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar adalah melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini salah satu dosa. Jadi paling kurang mensyukuri atau berterima kasih dengan kalimat jazakumullah khairal jazaa. Itu yang paling kurang bisa kita lakukan untuknya, memujinya, mengucapkan rasa terima kasih dengan kalimat itu. Tapi yang lebih baik lagi adalah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih utama. Baik, kita akan sambung dosa besar berikutnya yang dicantumkan melalui kitab Az-Zawajir, yaitu tarkus salat ala nabi inda sima' zikrihi, meninggalkan salawat kepada Nabi ketika mendengarkan nama Nabi disebut di hadapannya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haythami memasukkan salah satu dosa besar, yaitu seseorang ketika mendengarkan nama Nabi lalu dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa bersalawat kepada Nabi fadilahnya besar sekali. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tabrani dan Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang derajatnya termasuk derajat yang hasan, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi, barang siapa yang bersalawat kepada aku dan salawat itu keluar dari hatinya dengan ikhlas, sallallahu biha 10 salawat, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Wa rafa'ahu biha 10 darajat, lalu Allah akan angkat orang yang bersalawat itu 10 derajat. Wa kataba lahu biha 10 hasanat, lalu Allah akan tuliskan untuknya pahala seperti melakukan 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayi'at, dan Allah hapuskan untuknya 10 dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini, dan diutamakan untuk bersolawat di hari Jumaat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna awlan nas bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat atau yang paling utama di sisiku di hari kiamat, yaitu mereka yang paling banyak bersalawat kepada aku.
Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini dan banyak lagi yang tidak mungkin kita bacakan satu persatu menunjukkan kemuliaan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Lalu Rasulullah menjawab, sebutkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya seperti yang kita bacakan di dalam doa tasyahud kita. Tapi kadang-kadang Nabi ketika mendengarkan sahabat bersalawat dengan gaya bahasa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyetujuinya, artinya tidak membantah salawat seperti itu. Jadi sebaik-baiknya salawat adalah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama bersepakat, ini tulis di dalam banyak kitab, bersepakat bahwa hukum bersalawat itu wajib, cuma mereka khilaf, berbeda pendapat kapan diwajibkan, kapan waktu salawat itu diwajibkan. Di antara mereka ada yang mengatakan seumur hidup sekali wajib, paling kurang seumur hidup sekali. Ada yang mengatakan yang wajib yaitu ketika di dalam salat, tepatnya berada di saat bertasyahud, itu melakukan tasyahud akhir, di situ yang diwajibkan. Termasuk mazhab Syafi'i juga mewajibkan salawat pada tasyahud akhir. Nah, di antara mereka para ulama sebahagian lain mengatakan yang wajib itu ketika mendengarkan nama Nabi disebut dimanapun dan kapanpun. Wajib mendengarkan nama Muhammad yang nama itu dimaksudkan adalah Nabi, maka wajib orang yang mendengarnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pastikan dulu yang disebut nama Muhammad, bukan nama kita. Kalau nama kita yang disebut atau nama yang bukan dimaksud Nabi, itu tidak perlu bersalawat. Jadi ada orang salah faham mengira atas nama sudah dipanggil Muhammad sudah wajib. Tidak, tapi pastikan dulu yang diinginkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah kenapa itu bisa menjadi sebuah kesimpulan bahawa ketika disebutkan nama Nabi kita diwajibkan bersalawat? Ini tentunya bukan mengambil fatwa suka-suka para ulama, tapi didasarkan beberapa dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis Nabi yang menyebutkan kalau tidak bersalawat ketika mendengarkan nama Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini bisa dilihat dengan beberapa redaksi, artinya derajatnya bisa dijadikan hujjah. Ada yang mengatakannya sahih seperti Ibnu Hibban, ada yang mengatakannya hasan. Dan ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, yaitu diantaranya dari riwayat Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, pada suatu hari ketika Rasulullah menaiki mimbar, falamma raqqa atabah qala, ketika dia berada di anak tangga yang pertama, qala, lalu Rasulullah berkata amin. Summa raqqa ukhra faqala amin, naik lagi ke anak tangga kedua, dia berkata amin. Summa raqqa atabah thalithah, lalu dia naik ke anak tangga yang ketiga, faqala amin, dia kembali berkata amin. Summa qala, lalu setelah itu dia ditanya oleh sahabatnya, ada apa denganmu ya Rasulullah? Jadi ditanya sahabat, laqad
Ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, hari ini kami mendengarkan darimu kalimat amin ketika naik tangga mimbar yang belum pernah kami mendengar sebelumnya. Jadi ini pertama menunjukkan bahawa tangga mimbar Nabi berjumlah 3. Jadi sebahagian ulama mengatakan ini hadis ini sekaligus menunjukkan bahawa anak tangga mimbar Nabi itu berjumlah 3. Makanya sebahagian masjid kadang-kadang mencukupkan anak tangga hanya 3 di mimbar-mimbar untuk berkhutbah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala atani Jibril. Tadi ketika aku sedang naik tangga ini, aku didatangi oleh Jibril. Faqala, lalu kemudian Jibril berkata kepada aku, yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Muhammad, dengarkanlah, barang siapa yang Allah izinkan dirinya masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah izinkan dirinya bertemu dengan Ramadan, lalu keluar dari Ramadan dia tidak juga mendapatkan ampunan Allah, maka ab'adahu Allah, dia sungguh telah jauh dari Allah. Jadi kalau sudah dapat Ramadan tapi juga tidak mendapatkan ampunan Allah, maka konsekuensinya sebenarnya dia telah menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Jadi ini maknanya selayaknya tidak mungkin kita tidak diampunkan dalam Ramadan, karena itu hari-hari kasih sayang Allah. Tapi ternyata keluar Ramadan tidak ada ampunan. Dan ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan ampunan, kalimat la'allakum tattaqun tidak berlaku padanya. Karena ciri-ciri orang yang diterima amalnya dalam Ramadan, setelah Ramadan Allah menyebutkan indikatornya, dia bertambah takwanya. Artinya dia tidak jatuh lagi ke dalam maksiat kecuali tidak disengaja. Tapi kalau habis Ramadan masih melanjutkan maksiat, menunjukkan ciri-cirinya dia bukan orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah orang ini. Lalu Nabi menjawab amin. Ya, artinya perkenankanlah ya Allah doa dari Jibril ini. Lalu kemudian ketika naik tangga kedua, Jibril berkata kembali, ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaika. Muhammad, dengarkanlah, sungguh telah jauh dari rahmat Allah orang-orang yang ketika disebutkan namamu lalu kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Rasulullah kembali menjawab amin. Dan di anak tangga yang ketiga, Jibril kembali berkata, ba'uda man adraka abawaihi al-kibar indahu aw ahaduhuma falam yadkhula al-jannah. Celakalah, jauh dari rahmat Allah, yaitu orang-orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak berhasil masuk surga melalui tangan orang tuanya. Jadi hadis ini dan ini bukan satu riwayat, sampai mencapai 6 atau 7 riwayat yang menyebutkan tentang hadis ini, menunjukkan bahawa ada sebuah ancaman dari Allah. Orang yang mendengarkan nama Nabi lalu tidak bersalawat, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya para ulama sebagian mengatakan bahawa berdosa bagi yang mendengarkan nama Nabi kemudian tidak bersalawat. Kemudian dalil yang lain yang mendukung pernyataan bahawa bahayanya tidak bersalawat kepada Nabi ketika mendengar namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkannya dalam hadis riwayat Tirmizi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai istilah telah berdebu hidungnya. Jadi Rasulullah menyebutkan dalam hadis, raghima anfu rajulin, telah berdebu hidung dari seorang. Bahasa raghima anfu, berdebu hidung, itu bahasa kehinaan bagi orang yang berdebu hidungnya. Artinya, kalau kita berdebu hidung, tiba-tiba ada pasir di hidung yang nampak oleh orang lain, itu menunjukkan aib. Karena hidung berada di tempat yang bisa dilihat oleh semua orang. Jadi ini dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan kehinaan. Artinya terhinalah, celakalah. Siapa mereka? Zukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang-orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepada aku. Jadi tidak bersalawat ini maksudnya dalam keadaan tahu tapi sengaja tidak bersalawat. Tapi kalau dalam keadaan lupa atau tidak tahu bahawa wajib bersalawat, ini masih ma'fu anhu, masih dimaafkan. Tapi dia perlu belajar tentang pentingnya bersalawat di hadapan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebut celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya faqad syaqiya." Barang siapa yang ketika disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepada aku, faqad syaqiya, sungguh dia telah celaka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebut orang yang tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya termasuk golongan orang-orang yang pelit di dalam kacamata agama. Rasulullah menyebutkan al-bakhil, orang yang pelit itu adalah man zukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan namaku maka dia tidak bersalawat kepada aku. Jadi menyebutkan nama bakhil itu adalah salah satu kehinaan, karena Allah benci kepada kebakhilan. Allah tidak bakhil. Malaikat selalu mendoakan keburukan kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Dan ternyata pelit dalam kacamata agama adalah mereka yang begitu disebutkan nama Nabi, dia tidak mau mengeluarkan kalimah dari mulutnya untuk menyahut dengan salawat di atas nama Nabi tersebut. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis yang lain yang menyebutkan bahawa orang-orang yang tidak bersalawat kepada Nabi, man zukirtu indahu, barang siapa yang disebutkan namaku di hadapannya, fanasiya salat ala khati'i tariqil jannah, lalu dia tidak bersalawat kepada aku, maka dia telah salah jalan menuju surga. Di bahasa Nabi, khati'u tariqil jannah, dia telah salah jalan menuju surga. Maksudnya kita ini tahu semua jalan menuju surga, tapi dia salah jalan, artinya bukan jalan ke surga. Ini menunjuk juga ancaman bahawa orang yang tidak bersalawat ini menuju ke arah selain surga. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari semua hadis-hadis ini diambillah satu kesimpulan dan dicantumkan dalam kitab ini bahawa hadis-hadis yang sahih dan hasan tersebut mengancam bahawa berbahayanya atau berdosanya orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi lalu dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum ini tidak layak terjadi karena Allah pun bersalawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah menyebutkan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Cuma salawat Allah dan malaikat kepada Nabi itu salawat menyampaikan keselamatan, menyampaikan kebahagiaan. Tapi salawat kita kepada Nabi itu bermakna kita bermohon supaya Nabi menjadi
pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Jadi kita berbeda dengan posisi Allah bersalawat dan malaikat. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu maksudnya Allah mencurahkan keselamatannya kepada Nabi. Tapi kalau kita yang bersalawat kepada Nabi, kita bukan ingin mencurahkan keselamatan. Jadi bukan bermakna Nabi hari ini belum selamat. Dan ini yang selalu dimasyhurkan oleh orang-orang di luar Islam, bahawa orang Islam ini aneh. Nabi mereka saja belum selamat, tapi mereka mengikuti Nabi tersebut. Dan buktinya Nabi mereka belum selamat, kita ini selalu mengucapkan salawat. Jadi kita dimaknai oleh mereka, kita ini mengucapkan, memohon keselamatan kepada Nabi. Jadi bagaimana mengikuti Nabi yang kita sendiri masih memohon keselamatan agar Nabi itu selamat? Nah, inilah salah faham. Kalau Allah dan malaikat bersalawat ke Nabi, itu mencurahkan keselamatan, Allah yang beri keselamatan. Tapi kalau kita bukan memohon keselamatan kepada Nabi, tapi kita memohon semoga Allah memberi keselamatan kepada kita melalui permohonan, melalui puji-pujian kita kepada Nabi. Nah, ini kan sama dengan posisi mahasiswa menghadapi dosennya. Kalau berharap nilai A, B, dia akan datang ke hadapan dosen, lalu dia berkata, "Bapak ganteng sekali," lalu tidak ada dosen lain yang sebaik bapak. Dia bawakan rambutan, dia puji-puji. Ini tujuannya apa? Bukan memuji untuk menyelamatkan dosen, tapi dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan pujian itu. Begitulah kita diminta bersalawat kepada Nabi agar Nabi memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu melakukan Allah, itu setelah azan banyak orang yang melupakan salawat kepada Nabi, padahal hadisnya kuat sekali. Setelah azan itu, kata Rasulullah, yang pertama berdoalah, ucapkanlah seperti perkataan muazzin. Yang kedua, bacalah doa wasilah, kata Rasulullah. Bacalah doa wasilah, iaitu Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu bunyi hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Itu asli saduran bunyi doa wasilah tersebut. Kalau kita waktu SD, SMP, itu dari dulu sudah ada buku fikih Islam yang warna kuning di atas, hijau di bawah, kalangan Sulaiman Rashid. Di buku tersebut ketika dicantumkan salawat, itu tidak disebutkan macam-macam salawat, tapi ketika cantumkan salawat, ketika dicantumkan doa menjawab azan, itulah doa yang dicantumkan. Nah, kemudian setelah baca doa itu disuruh bersalawat, dan salawat itu diucapkan masing-masing, bukan dinyanyikan di mic. Karena hari ini orang habis azan lalu melakukan salawat di muazzin, melakukan salawat di mic, dan anehnya kadang-kadang bukan salawat yang dibacakan, tetapi nyanyian-nyanyian, nadam-nadam, syair-syair, padahal disuruh bersalawat. Dan itu berlaku bukan hanya bagi muazzin, untuk yang mendengarkan azan pun disuruh bersalawat. Barulah kemudian disuruh baca doa, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Itu semua kumpulan untuk menyayangi pahala muazzin. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, ini pekerjaan yang paling banyak ditinggalkan, yaitu bersalawat selesai azan dikumandangkan. Jadi dengan salawat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, karena di saat itu yang kita harapkan adalah apa yang telah kita amalkan, termasuk salah satunya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau mendengarkan nama Nabi kapanpun disebutkan oleh penceramah atau orang-orang yang sedang mengajar atau sahabat kita yang sedang bicara, maka segeralah bibir ini bergerak menyahut nama tersebut dengan salawat kepadanya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.